Selamat datang kembali ya teman-teman di kelas PowerPoint. Jadi kelas PowerPoint kita reschedule ya teman-teman ya, yang tadinya hari Rabu diganti jadi hari Minggu untuk minggu ini aja. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah bersedia menyempatkan waktunya bergabung pada malam hari ini. Malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga ya teman-teman. Jadi nanti sistemnya masih sama, teman-teman. Saya akan memberikan materi terlebih dahulu, memaparkan materi terlebih dahulu. Nanti ada materi berupa PDF dari saya. Kemudian setelah itu kita akan praktek berarti tugas yang ketiga ya, teman-teman ya. Kemarin terakhir itu kita praktek tugas 2. Jadi tugas 3 nanti kita langsung praktek aja. Oke. Untuk mempersingkat waktu biar nggak terlalu lama, saya langsung mulai aja ya teman-teman kelasnya. Yang pertama saya akan menjelaskan, nanti saya memaparkan materi terkait audio dan juga video, bagaimana cara kita menambahkan atau insert audio maupun video ke dalam sebuah PowerPoint. Setelah itu nanti ada penjelasan terkait animasi dan juga tab transisi, gitu ya teman-teman ya. Saya langsung share screen aja untuk materi yang pertama. Oke. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya. Sudah terlihat teman-teman, di sini ada kesalahan penulisan, mohon maaf. Bisa kita lihat di sini, langsung aja mulai audio dan video dalam sebuah PowerPoint. Audio dan video dalam sebuah PowerPoint itu bisa kita temukan pada tab insert pastinya di grup media. Jadi kalau teman-teman membuka tab insert di PowerPoint, kemudian teman-teman bisa lihat di bagian paling kanan, teman-teman. Di situ ada subtab atau grup media ya, teman-teman ya. Nah, di subtab media itu teman-teman bisa lihat biasanya di grup tersebut menampilkan 3 fitur. Itu nanti ada kita bisa menambahkan video, bisa menambahkan audio, sama fitur satu lagi adalah screen recording kalau nggak salah. Nah, sebelum kita akan menambahkan audio maupun video ke dalam PowerPoint, teman-teman, kita perlu tahu dulu nih audio ataupun video itu apa sih. Jadi audio ataupun video dalam sebuah PowerPoint merupakan fitur yang menampilkan video ataupun suara ya teman-teman ya, yang dapat kita gunakan dalam sebuah slide sesuai dengan kebutuhan presentasi kita. Contohnya, di dalam presentasi teman-teman mungkin membutuhkan video dari narasi. Contohnya teman-teman deskripsi tentang laptop gitu ya teman-teman ya. Kemudian atau deskripsi tentang perusahaan atau teman-teman ada company profile dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman memiliki video perusahaan atau video mungkin kalau misalkan pelajar itu misal ada sebuah mata pelajaran gitu ya teman-teman ya, terus teman-teman kasih narasi di PowerPoint, ada videonya, itu boleh banget nih, fitur ini tuh sangat-sangat berguna ya teman-teman buat sesuai sama kebutuhan presentasinya teman-teman, contohnya seperti itu. Begitupun audio teman-teman, jadi kalau audio itu nantinya fitur itu akan menampilkan audio ataupun rekaman suara gitu ya teman-teman ya. Contohnya mungkin bagi pelajar, contohnya kalau misalkan teman-teman bikin presentasi terkait mungkin bisa dibilang misalkan sumpah pemuda gitu ya. Kemudian teman-teman mau menambahkan audionya, itu boleh banget nih pakai fitur audio yang ada di PPT gitu. Mungkin belum banyak orang yang tahu, bisa bisa banget ini dipakai ya buat kebutuhan presentasi. Kita next dulu. Nah, ini tampilannya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan video ataupun audio ke dalam sebuah presentasi teman-teman ya, teman-teman bisa ke tab insert, kemudian teman-teman langsung lihat di paling kanan.
Di sini teman-teman ada grup media ya. Nah, media ini ada video, fiturnya itu ada video, ada audio, dan sama screen recording. Oke, kita lihat dulu tampilannya. Kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan audio, tinggal diklik aja nih yang tanah bawah ya teman-teman ya. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini, audio on my PC sama record audio. Jadi kalau teman-teman sudah menyiapkan audionya dan nantinya itu berupa file, itu teman-teman bisa pakai yang audio on my PC. Jadi nanti teman-teman ambil videonya itu dari file yang sudah teman-teman siapkan. Kalau untuk yang record audio, artinya saat teman-teman mungkin latihan mempresentasikan, itu kalau diklik itu nanti muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa rekam suara teman-teman saat teman-teman mungkin lagi presentasi atau latihan presentasi gitu ya. Nanti habis itu audionya atau rekaman suaranya itu bisa diputar berulang-ulang di slide tersebut. Ini caranya seperti ini, bisa langsung aja di rename kalau untuk name-nya, kemudian ini tinggal mulai dan nanti stop-nya gitu. Nanti langsung muncul di slide teman-teman. Ini untuk audio ya teman-teman ya. Kalau untuk video, ini juga sama teman-teman. Kalau diklik yang tanda ke bawah ini, munculnya seperti ini tampilannya, ada online video sama video on my PC. Kalau video on my PC itu sama banget sama yang audio tadi ya. Itu kalau misalkan teman-teman sudah punya video, sudah dijadikan file, itu bisa banget pakai yang video on my PC, tinggal di pakai aja yang video berupa file tersebut. Nah, di sini ada online video nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengambil video dari YouTube ataupun dari website gitu ya teman-teman ya, ini teman-teman bisa pakai yang online video. Di sini bisa dilihat ada YouTube, ini ada website gitu. Oke, next. Ini juga ada kesalahan penulisan ya teman-teman, mohon maaf. Nah, teman-teman masih ingat untuk menambahkan tabel dan grafik ya pada pertemuan kedua itu sudah saya jelaskan kalau misalkan bisa menambahkannya itu langsung di slide-nya tanpa harus ke tab insert apabila slide tersebut itu menggunakan layout yang sesuai ketentuan, contohnya kayak title and content, kemudian to content, comparison, sama content with caption ya teman-teman ya. Nah ini sama halnya kalau teman-teman ingin menambahkan video. Tapi teman-teman, kalau untuk menambahkan audio, teman-teman itu belum bisa lewat slide-nya langsung. Jadi memang harus ke tab insert. Gitu. Oke. Ini ya, di sini bisa dilihat insert, tampilannya seperti ini. Ada insert video, tinggal diklik aja. Nanti bakal muncul tampilan seperti ini from a file atau sama aja kayak video on my PC ya. Kemudian ada YouTube, ada websitenya gitu. Oke, next. Oke teman-teman, setelah teman-teman menambahkan fitur video maupun fitur audio ya teman-teman ya ke dalam slide teman-teman, itu biasanya nanti bakal muncul video tools ataupun audio tools nih teman-teman. Nah biasanya untuk video tools ataupun audio tools itu terdiri dari tab format sama tab playback ya teman-teman ya, biasanya sama. Kalau tab format itu isinya seperti ini teman-teman, mulai dari preview, kemudian sampai ke size-nya. Kalau untuk playback itu biasanya, kalau untuk yang video ya, bisa dilihat di sini, ada preview juga sampai ke caption option. Jadi di sini tuh teman-teman bisa banget nih buat ada video option ya, di sini bisa volumenya, diatur volumenya, kemudian ada trim videonya juga, ada editingnya, ada bookmarksnya juga kayak gitu kalau untuk video. Nanti kalau untuk yang audio bisa kita lihat waktu praktek ya teman-teman. Oke, untuk materi insert video dan audio itu sudah selesai. Kita lanjutkan ke materi berikutnya ya teman-teman. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Saya share screen lagi ya. Maaf ya teman-teman ya. Saya masih share screen kembali.
Sudah terlihat ya. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ada tab transisi dan juga tab animasi dalam PowerPoint. Nah, untuk tab transisi dan juga tab animasi dari beberapa paket Microsoft lainnya, contohnya kayak di Microsoft Word, kemudian di Excel, itu yang ada tab transisi sama animasinya itu hanya di PowerPoint ya, teman-teman ya. Kita lihat dulu efek transisi dalam PowerPoint atau tab transisi dalam PowerPoint. Jadi kalau transisi slide itu merupakan efek visual yang terjadi saat kita akan berpindah dari satu slide ke slide berikutnya selama presentasi berlangsung pastinya. Nah, di tab ini kita tuh bisa loh atur kecepatan efeknya, kemudian kita juga bisa tambahkan suara efeknya, kemudian kita juga bisa custom tampilan efek transisinya. Itu tuh nanti banyak sekali tampilan efeknya, teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan presentasi teman-teman atau sesuai dengan seleranya teman-teman ya, gitu aja sih. Kalau untuk transisi itu bisa kita bayangkan itu kayak misalkan teman-teman punya PowerPoint, isinya itu ada 5 slide. Nah, dari slide 1 ke slide 2, kemudian dari slide 2 ke slide 3, dan seterusnya itu saat berpindah slide itu nanti muncul tampilan efeknya gitu, teman-teman. Nanti kita contohkan saat praktek. Oke, ini tampilannya, teman-teman. Jadi kalau tab transisi itu biasanya terletak di antara tab desain sama tab animasi ya, teman-teman ya. Nah, isinya itu nggak banyak, cuma ada 3 subtab aja. Ini di PowerPoint 2019 ya. Yang pertama ada preview, kemudian ada transisi to the slide, kemudian timing. Nah, kalau preview itu ya kalau misalkan kita sudah menambahkan tampilan efeknya, kita mau preview nih, itu bisa banget pakai tab subtab previewnya itu, fiturnya bisa digunakan. Sedangkan untuk transisi to the slide, itu teman-teman bisa pilih tampilan efek mana sih yang cocok untuk peralihan misal dari slide 1 ke slide 2, kayak gitu teman-teman. Di sini ada banyak sekali macam tampilan efeknya ya teman-teman ya. Kemudian di sebelah kanannya itu ada fitur efek option. Jadi setelah teman-teman memilih nih tampilan efek mana yang mau teman-teman pakai, di situ teman-teman bisa menambahkan efek option lagi. Nanti kita contohkan, kemudian di subtab selanjutnya itu ada timing, teman-teman. Di timing ini teman-teman bisa menambahkan sound, kemudian teman-teman juga bisa atur durasi, kemudian teman-teman juga bisa advance slide-nya gitu. Kita next dulu. Nah, ini untuk tampilan efeknya teman-teman yang bisa digunakan mulai dari banyak sekali ya, bisa dipilih aja sesuai dengan kebutuhan presentasi. Oke, kita next ke animasi. Nah, di sini penjelasan animasinya mungkin kurang dapat dipahami ya teman-teman ya. Intinya teman-teman, kalau transisi itu kan tadi dari satu slide ke slide berikutnya ya. Kalau animasi ini juga masih sama teman-teman. Animasi itu sebenarnya kayak tampilan efek. Cuma bedanya kalau animasi ini misalkan teman-teman punya presentasi atau PPT, kemudian isinya ada 5 slide. Nah, di slide 1 teman-teman menambahkan judul, kemudian subjudulnya. Dan judulnya ini teman-teman itu bisa diberi efek animasi. Teman-teman bisa klik aja langsung judulnya, kemudian teman-teman bisa ke tab animasi, nanti dikasih efek animasi. Jadi efeknya itu nanti terlihat dari apa ya, fitur yang udah kita tambahkan di slide tersebut, bukan dari satu slide ke slide berikutnya. Tuh. Yang membedakan seperti itu sih teman-teman ya. Kalau transisi itu kan berarti dari satu slide ke slide berikutnya, hubungannya itu dengan slide ke slide. Tapi kalau untuk animasi itu tampilan efek yang bakalan muncul kalau kita tambahkan ke fitur yang udah kita buat di slide yang lagi kita kerjakan gitu sih. Semoga paham ya teman-teman ya. Nih kita bisa lihat
Nah, ini kalau animasi, tab animasi itu letaknya biasanya ada di sebelah tab transisi dan di antara tab transisi dengan tab slideshow. Untuk animasi itu sendiri juga sedikit ya teman-teman subtabnya. Subtabnya itu ada preview biasa, kemudian animasinya, terus ada advance animation sama timing biasa. Jadi kalau preview ya seperti biasa, kemudian animasi itu berarti kita bisa pilih animasi mana nih yang mau kita tambahkan ke fitur di slide tersebut. Kemudian advance animation itu kayak kita bisa menambahkan animasi lainnya gitu di sini. Terus untuk timing itu kita bisa atur durasi, atur delay-nya, atur mulainya kapan gitu ya teman-teman ya. Nanti kita praktekkan langsung aja di waktu praktek juga. Oke, ini untuk animasinya. Untuk animasinya ya teman-teman ya, bisa dilihat tampilannya cukup lumayan banyak untuk menyingkat waktu. Saya next dulu. Oke, ini udah terakhir materinya. Kita langsung masuk dulu aja ya teman-teman ya, sebelum nanti mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Kita langsung masuk ke tugas 3. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Buat tugas 3-nya, sebentar, saya nggak bisa copy, tapi saya bisanya baca ya. Banyak lebih lagi. Oh, Oke, soal tugas 3 ya, yaitu membuka PowerPoint 2 atau PowerPoint tugas 2, lalu tambahkan satu slide baru setelah sel 1 dan satu slide baru setelah slide 4. Pada slide yang kedua, kita tambahkan paragraf yang berkaitan dengan judul, dan untuk slide terakhir, kita tambahkan insert icon beruang di tengah slide. Kemudian pilih transisi visual untuk slide 1 sampai 3 dan transisi glitter untuk slide 4 sampai 6. Kemudian berilah animasi motion pad pada icon yang sudah ditambahkan. Oke. Kita langsung mulai ya teman-teman ya untuk prakteknya. Saya izin share screen terlebih dahulu untuk tugasnya. Sebentar. Sebentar lagi dibuka dulu ya teman-teman. Oke, jadi di sini instruksinya kita harus membuka PowerPoint tugas 2. Ini sudah muncul. Saya izin share screen langsung aja. Oke, sebenarnya teman-teman ya. Kita langsung masuk ke praktek. Oke, ini udah terlihat ya teman-teman ya. Jadi saya sudah buka PPT tugas 2-nya. Kemudian setelah kita buka, instruksi selanjutnya adalah kita menambahkan slide 2 slide baru ya teman-teman ya. 2 slide baru itu di mana di bawahnya slide 1 berarti kita menambahkan slide yang kedua. Oke, ini karena udah saya tambahkan, saya contohkan seperti ini ya. Untuk menambahkan slide, teman-teman bisa ke slide sini.
Terus teman-teman pilih aja nih kira-kira mau pakai yang mana. Nah, di sini itu kemarin saya tambahkan pakai yang title and content. Contohnya seperti ini teman-teman. Kemudian instruksi selanjutnya adalah dan menambahkan satu slide lagi ke setelah slide 4 ya teman-teman ya. Setelah slide 5 nih. Ini saya hapus dulu. Ini contohnya saya sudah tambahkan satu slide ya teman-teman ya. Kemudian setelah slide 4 kita tambahkan lagi, berarti kita klik slide 4-nya, kemudian kita pilih nih kira-kira mau pakai yang mana, contohnya ini. Nah, itu nanti muncul seperti ini. Ini saya sudah tambahkan ya teman-teman ya. Kita delete aja dulu. Oke, setelah itu instruksinya teman-teman, di slide yang kedua atau slide yang baru tadi, kita tambahkan paragraf yang berhubungan sama judulnya. Di sini saya tambahkan paragrafnya seperti ini, teman-teman. Boleh diberi tambahan ya, untuk paragrafnya itu minimal 5 kalimat, teman-teman. Jadi, harus 5 kalimat atau lebih ya, teman-teman, untuk paragraf di slide yang kedua. Oke. Kemudian, di slide yang kelima atau slide yang baru, itu kita menambahkan, saya hapus dulu ya, menambahkan icon beruang. Untuk menambahkan icon beruang, teman-teman bisa banget ke tab Insert, kemudian pilih yang group illustration atau subtab illustration ini. Di sini ada icon ya, teman-teman ya, ada icon, tinggal diklik aja, ditunggu. Nah, ditunggu sebentar untuk slotnya. Oke, setelah itu teman-teman bisa banget nih pilih yang animal. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang beruang ini ya, tinggal dicentang aja, kemudian pilih insert. Nah, muncul nih teman-teman. Kalau sudah muncul seperti ini, bisa untuk size-nya teman-teman atur sendiri aja ya. Di sini saya contohkan, misalkan saya atur di tengah seperti ini. Oke, kalau udah teman-teman ke instruksi selanjutnya nih. Kalau udah tambahkan 2 slide, kemudian menambah paragraf dan juga icon, kita beralih ke instruksi selanjutnya, yaitu kemudian pilihlah transisi very well untuk slide 1 sampai 3 dan transisi glitter untuk slide 4 sampai 6. Oke. Jadi di slide yang pertama sampai ketiga itu kita diinstruksikan untuk menambahkan transisi very well. Kita bisa klik dulu slide satunya, kemudian kita ke transisi, ke tab transisi sini teman-teman. Kemudian kalau udah, ini yang transisi to di slide, teman-teman bisa klik yang tanda panah ke bawah ini, dicari yang very well. Nah ini ya teman-teman ya. Kita klik aja, nanti tandanya teman-teman apabila slide tersebut sudah diberi transisi, itu ada tanda bintangnya di bagian bawah nomor urut ya teman-teman ya. Ini kan slide 1, bawahnya udah ada tanda bintang seperti ini, artinya slide yang pertama ini sudah diberi efek transisi. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat efek optionnya, ini juga bisa dipilih oleh teman-teman mau efek optionnya seperti ini. Ini bebas ya, saya bebaskan. Kemudian untuk timingnya teman-teman, ini juga saya bebaskan untuk soundnya. Di sini saya contohkan pakai yang point. Terus durasinya juga saya bebaskan ya teman-teman ya, advance-nya juga saya bebaskan. Ini kreatifnya teman-teman. Kalau udah boleh di preview dulu. Nah, munculnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita lihat di slide yang kedua juga harus pakai very well. Di sini sudah ada tanda bintangnya, artinya slide yang kedua juga sudah ditambahkan transisi. Slide ketiga juga sudah ya teman-teman ya. Kita bisa cek dulu. Ini ya, yang ditambahkan adalah transisi very well, benar. Slide yang ketiga juga transisi very well. Kemudian slide keempat sampai keenam itu transisinya adalah glitter nih teman-teman. Kita lihat dulu, langsung klik aja slide yang keempat. Ya benar ya teman-teman ya. Nih, kita bisa lihat di preview aja. Transisinya sudah muncul ya teman-teman, benar glitter.
tandanya sudah ada tanda bintangnya. Kemudian di slide yang kelima, ini juga sudah ada tanda bintangnya, artinya sudah diberi transisi. Sama juga glitter bisa di preview. Jadi transisi itu tampilan efek yang bisa kita gunakan untuk berpindah dari satu slide ke slide berikutnya. Di slide ke-6 juga sudah ada tanda bintangnya, artinya sudah diberi efek transisi, gitu ya teman-teman ya. Kemudian di instruksi selanjutnya, kita menambahkan efek animasi pada icon yang udah kita tambahkan. Di sini kita langsung masuk ke slide yang kelima. Tadi kita sudah menambahkan icon beruang ya teman-teman ya. Ini sudah ada ikonnya, tinggal diklik aja nih ikonnya, kemudian kita ke tab animasi. Di tab animasi ini teman-teman bisa pilih bebas motion pad nih. Motion pad itu ada di mana? Ini bisa di scroll ke bawah ya teman-teman ya. Di sini ada motion pad. Ini kan hanya 6 aja nih pilihannya. Kalau mau lebih banyak itu teman-teman bisa ke more motion pad. Nah, di sini banyak sekali pilihannya teman-teman, tinggal dipilih aja sesuai sama kebutuhan presentasi teman-teman ya. Misal di sini saya mau contohin mana ya? Misal ini. Nah, contohnya ini teman-teman, ini di sini bisa kita lihat kalau sudah diberi efek animasi biasanya fitur ini itu nanti ditandai dengan adanya nomor di sini nih teman-teman. Artinya fitur ini sudah diberi animasi efek atau efek animasi. Ini sudah dilihat ya ada nomor 1. Saya contohkan untuk animasi lagi di sini. Nah, ini juga sudah ada nomor animasi yang pertama. Jadi judulnya ini sudah kita kasih animasi shape nih di ini. Kemudian kalau ini subjudulnya misalkan kita beri. Nah, di sini ada keterangan nomor juga ya teman-teman ya. Jadi ini urutan animasi yang bakal dimulai duluan. Contohnya di sini kita bisa preview ya teman-teman ya. Judulnya dulu yang muncul, kemudian subjudulnya muncul dengan tampilan efek yang berbeda. Kayak gitu. Ini bedanya dari efek animasi dan juga efek transisi. Kalau animasi itu berarti efek yang bisa kita gunakan untuk di sini. Di satu slide aja. Tapi kalau untuk yang transisi itu efek perpindahan dari satu slide ke slide berikut. Kayak gitu teman-teman. Oke, kalau udah semuanya instruksi tugasnya tinggal di save aja di save as ya. Terus disesuaikan namanya sama yang di tugas. Kayak gitu aja sih teman-teman sih. Jadi, bisa saya Oke, untuk pemaparan materi sama prakteknya sudah ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman, boleh ditulis di kolom chat atau langsung ditanyakan aja. Saya tunggu sampai 20.33 ya teman-teman ya untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin terkait tugas atau yang lain sebagainya. Saya tunggu ya teman-teman.
Oke, baik. Udah ada 3 pertanyaan. Ini atau 2 ya? 2 dari Kak Dea sama Kak Kaden. Kak, kalau mau tambahin di customize dari dulu namanya apa ya? Di session belum ada itemnya. Oke, berarti belum ada fitur item ya teman-teman ya. Kak yang diberi animasi di NPC 13 itu item di slide 5 atau 6. Sesuai sama yang sudah saya contohkan tadi ya teman-teman ya. Kayaknya di slide kelima deh, atau tugasnya salah. Ya. Kalau salah boleh diperbaiki aja, itu harusnya berarti di slide yang kelima, bukan slide yang terakhir. Kalau teman-teman yang belum ada fitur ikonnya di PowerPoint teman-teman, boleh diganti untuk ikonnya itu bisa diganti sama menambahkan picture ya teman-teman ya. Picture-nya boleh ditambahkan itu foto beruang juga. Kalau bisa kayak foto icon juga ya teman-teman ya. Cuma yang ditambah adalah picture. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Mungkin sebelum saya tutup kelasnya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup kelasnya ya teman-teman ya. Saya akhiri kelasnya untuk materi pertemuan ketiga, berarti sudah saya jelaskan semua ya untuk video, audio, kemudian tab transisi dan juga tab animasi. Ya, jangan lupa buat teman-teman yang sudah hadir, boleh langsung presentasi aja ya teman-teman ya. Linknya ada di. Gitu aja teman-teman dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bareng-bareng bisa bermanfaat buat teman-teman di kedepannya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Saya mohon pamit ya. Kita ketemu lagi di pertemuan yang keempat minggu depan ya berarti ya. Rabu besok kayaknya. Terima kasih sekali lagi. Um, saya akhiri ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat teman-teman. Selamat malam.